Lebih detail istilahnya, ada badan, ada nafs, ada ruh. Nah, jadi ada badan, ada nafs, ada ruh. Nafs itu terkait dengan alam barzah, ruh itu terkait dengan alam ruh, badan itu terkait dengan alam materi. Itu yang saya maksud tadi, karena alam ini punya 3 dimensi, ada alam materi, alam barzah, dan alam ruh, alam jabarut. Maka manusia pun memiliki 3 dimensi tadi, ada alam tubuh, materi, fisik, ada tubuh fisik, ada nafs, terkait dengan barzah, dan ada dengan ruh. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya seperti ini, kalau badan itu punya bentuk, punya materi, ruh ini tidak punya bentuk, tidak punya materi. Jadi saya kontranya dulu ya. Jadi badan itu tidak punya bentuk, punya materi. Ruh tidak punya bentuk, tidak punya materi. Nah, makanya harus ada yang memperantarai antara ruh dengan tubuh. Apa perantaranya? Perantaranya disebut dengan nafs. Oke, nafs. Nafs inilah yang dia hanya memiliki bentuk tapi tidak punya materi. Jadi nafs ini punya bentuk tapi tidak punya materi. Sehingga dia berada di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena dia bisa dekat dengan materi karena punya bentuk, bisa juga dekat dengan ruh karena tidak punya materi. Nah, ini perbedaannya. Nah, cuma secara penciptaan, ruh dulu diciptakan, jadi ruh yang pertama kali diciptakan, lalu kemudian dia turun ke tubuh. Nah, ketika dia melekat, ruh dan tubuh bersamaan itu terciptalah nafs. Oke, jadi sehingga tubuh itu diciptakan bersamaan dengan nafs. Ketika ruh ini ingin menyatu dengan badannya. Nah, jadi karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ruh diciptakan ribuan tahun, sudah diciptakan ribuan tahun sebelumnya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Dari Ridwal Jalinus. Apakah dimensi manusia dibagi menjadi jiwa dan raga? Atau jiwa, raga, dan ruh? Mohon penjelasannya, mungkin tadi sudah berkaitan. Silakan, Ya, Ustaz. tadi mungkin sudah jelas, ada raga, ada jiwa, ada ruh ya. Mungkin Ya, Ustaz. sudah terkait. Nah. Oke, saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ahmad Parepare. Adakah jiwa yang kotor? Jika iya, bagaimana menyucikannya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Bagaimana menyucikan jiwa itu sendiri? Nah, kullu mauludin yudadu al fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Apalagi dimensi fitrah, karena fitratallahi fatran nasa 'alaiha. Jadi sejak awal start manusia itu semuanya bersih, suci. Jadi start manusia semua sama. Jadi tidak ada pun satu manusia yang diciptakan pertama kali dalam keadaan kotor ya. Semuanya dalam keadaan suci. Nah, dimensi kotor itu atau itu ketika kita pertama kali terjun ke dunia sosial. Nah, dunia sosial karena di situ kita sudah berbicara tentang survive, bagaimana kita mempertahankan diri. Nah, terkadang dalam mempertahankan diri itu kita berdusta, kita riak, kita angkuh, kita sombong, dan seterusnya. Di sosial lah pertama kali kita belajar tentang hal itu. Tapi ketika kita pertama kali keluar dari rahim ibu, itu semua kullu mauludin yudadu al fitrah. Jadi semua dalam keadaan suci. Nah, makanya dimensi jiwa kita yang kotor itu kemudian terkontaminasi oleh kecenderungan tubuh yang dia mencintai dirinya, dia survive, dia ingin mempertahankan dirinya. Dalam mempertahankan dirinya itu kemudian dia melakukan segala cara, sehingga disitulah pertama kali kita belajar tentang dusta, belajar tentang ini ya, jadi karena semuanya terkait dengan ego kita. Nah, makanya cara untuk membersihkannya adalah ini kalau sudah cara itu adalah fokusnya di hati. Jadi pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan yang terkait dengan dimensi
hati manusia. Nah, disitulah kemudian kita berusaha bagaimana satu persatu kita bergerak menuju alam batin kita, hati kita, untuk pertama mengenal diri secara detail. Sebenarnya kita itu apa-apa saja sebenarnya dimensi yang membuat kita seperti itu, membuat kita ini ya, mudah untuk terjebak kepada sesuatu yang nista, kan? Kita harus tahu dulu, nah, baru setelah itu kemudian kita bisa melangkah. Atau secara kalau bahasa tasawufnya ada hijab kegelapan dan hijab cahaya. Yang paling sulit itu jalan pertama adalah bagaimana kita bebas dari hijab kegelapan. Jadi caranya itu adalah dengan mengetahui sebenarnya apa-apa yang membuat kita itu menjadi kurang ya, menjadi kurang. Misalnya kita harus tahu apa membuat kita cepat marah, cepat riak, kemudian cepat hasut, cepat angkuh. Itu satu persatu kita gali, lalu kemudian kita bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada mursyid itu paling bagus, karena mursyid itu akan tahu mendeteksi seperti apa sebenarnya dimensi diri kita. Dia akan tahu dengan memperhatikan kedalaman sifat-sifat yang ada di dalam diri. Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, mungkin bisa nanti karena kita punya waktu ini sisa 26 menit lagi Ustaz. Ya. Mungkin bisa dipersingkat Ustaz. Ya. Dari Kak Tajudin Farfar. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Ustaz. Mengapa saya kadang dihinggapi rasa jenuh dalam beribadah? Walaupun begitu saya tetap memaksa diri untuk sholat. Walau saya tidak menemukan kenikmatan setiap waktu. Terima kasih Ustaz. Apa yang menyebabkan itu? Nah, terima kasih Kanda Tajuk. Mungkin hampir kita semua merasakan itu ya, tidak ada rasa dalam melakukan satu ibadah. Jadi kita hanya melepaskan itu dalam bentuk kewajiban. Ya. Kenapa? Karena kita lebih dekat dengan nikmat materi, kan? Saya selalu mencontohkan seperti ini, misalnya saya baru saja makan sesuatu yang nikmat, kan? Misalnya saya baru saja makan sesuatu yang nikmat, kita buka puasa. Setelah itu tahu-tahu saya langsung masuk sholat. Ya. Nah, otomatis rasa itu masih ada, kan? Rasa makanan itu masih ada, masih melekat begitu kuat dalam diri. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi bagaimana saya melakukan satu aktivitas dalam beribadah. Kenapa ya? Karena ada faktor sebelumnya yang saya bawa. Makanya di sholat itu kan, kenapa di sholat itu banyak adab-adabnya. Mulai dari wudhu ada adabnya, masuk sholat ada adabnya, dan seterusnya. Nah, kita ini karena memang lebih banyak peduli terhadap hanya sekedar ritual. Oleh sebab itu, kita tidak peduli dengan adab-adabnya. Karena kita yang penting kewajiban selesai dan seterusnya. Nah, makanya saya meyakini bahwa mendekati setiap sholat untuk menemukan rasa, itu tidak ada jalan lain kecuali menambahkan ma'rifat. Jadi ketika kita dalam kondisi stuck atau tidak ada rasa, itu menunjukkan bahwa kita butuh ma'rifat sebenarnya. Jadi karena begini, jiwa ini adalah sesuatu yang bebas sebenarnya. Jiwa itu kan sesuatu yang tak terbatas, cuma dia terpenjara dengan tubuh. Ya. Terpenjara dengan tubuh. Nah, karena dia terpenjara dalam tubuh, akhirnya ruh ini terbiasa dengan nikmat-nikmat tubuh, nikmat-nikmat materi. Karena terbiasa, akhirnya dia melupakan nikmat yang terkait dengan hakikat dirinya, yaitu terkait dengan hakikat ilahiyah. Nah, makanya untuk dia bisa mencicipi, mau tidak mau dia harus membebaskan dirinya dari nikmat-nikmat yang terkait dengan materi, sehingga perlahan-lahan dia bisa mencicipi nikmat ruhania. Jadi perlahan-lahan dia bisa mencicipi nikmat ruhania. Nah, pada saat itulah dia akan merasakan satu bentuk kenikmatan ketika dia melakukan satu ibadah.
Jadi sebenarnya kuncinya adalah sejauh mana kita bisa menjaga diri kita agar kita jiwa ini bebas dari dimensi tubuh fisik ini. Dalam bentuk nikmat tentunya. Jadi ini pertarungan antara satu nikmat dengan nikmat yang lain. Nikmat materi dengan nikmat rohani. Iya. Oke, Ustaz, dari Pak Taufik Amal, apakah ada pemaknaan khusus berkaitan dengan nafs mutmainnah dalam perspektif sufistik? Itu yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan paling mendasar antara Burhanuddin Tirmizi dan Shams Tabriz, di mana keduanya mengajarkan pada Rumi tentang perjalanan rohani atau suluk. Ustaz. Nah, ya itu nafsul mutmainnah. Jiwa yang Itu tenang dari tadi yang saya jelaskan adalah pandangan sufistik, yaitu ketika lawwamah dan amarah ditundukkan. Jadi dia bukan sesuatu yang nafs yang berbeda-beda sebenarnya, dia cuma satu nafs, cuma dengan berbagai macam fakultas. Nah, ketika nafsul lawwamah dan amarah ditaklukkan, dia menjadi nafsul mutmainnah. Dia menjadi tenang. Yang awalnya dia sangat rakus terhadap materi, ketika dia ditundukkan, dia menjadi mutmainnah. Ketika mutmainnah, dia akan bergerak ke atas bersama ruh menuju ilahi. Makanya setelah dia punya, baru dia disuruh masuk, yaitu nafsul mutmainnah irji'i. Jadi artinya syarat pertama untuk kembali ke Tuhan, manusia harus punya nafsul mutmainnah dulu, baru kemudian dia kembali ke Tuhan. Irji'ila rabbika. Kemana? Pertama ke makom ridho, kedua ke makom mardiyah, kemudian ke makom fanazat fi ibadi, jannati, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau membahas satu persatu tentang tafsir sufistik detail ayat ini ya. Cuma yang pertama, karena ini adalah ajakan Tuhan kepada hamba agar dia kembali kepada ilahi. Jadi yang pertama itu adalah dari makhluk menuju Tuhan. Makhluk menuju Tuhan itu adalah harus punya nafsu mutmainnah dulu. Nafsu mutmainnah. Ya Rabbiki, nah rodiyatan mardiyah. Nah itu perjalanan kedua. Itu detail pembahasannya. Nah begitu kira-kira tafsir sufinya. Cuma yang dimaksud di sini adalah ketika manusia nafsul lawwamah dan amarah itu sendiri ditaklukkan, dia akan merubah menjadi nafsul mutmainnah. Ya. Itu tadi pertanyaan keduanya Ustaz, Burhanuddin Tirmizi dan Shams Tabriz. Ya. Apa perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya? Satu ahli zuhud, satu ahli sakar. Kalau dalam tasawuf itu sakar itu orang pecinta, orang-orang yang mabuk kan, disebut dengan ahli sakar. Satu ahli zuhud. Muhaqqiq Tirmizi itu seorang sufi yang zahid. Kemudian Darwis sufi yang sakar, yang senantiasa fana, mabuk. Makanya Shams Tabrizi itu kalau kita lihat ya dia gembel, kayak seseorang yang ya seperti orang gembel lah yang di jalanan seperti itu. Karena memang Darwis itu tugas dia hanya mencari murid, mengajarkan pergi, kan? Mencari murid. Jadi dia hanya tinggal di jalan, terus dia mencari orang yang bisa diajarkan, ketemu, diajarkan sebentar, pergi lagi. Nah itu kerja Darwis seperti itu, makanya disebut dengan sufi gembel. Dia hanya mencukupkan dirinya dengan harta pemberian orang, betul-betul hidup dengan gembel gitu. Nah, cuma orang tahu orang-orang ini adalah punya kualitas jiwa yang sangat kuat, makanya meskipun demikian dia akan dihormati oleh orang-orang. Gitu. Orang yang tahu pastinya. Nah, itu dulu tradisi dulu itu kuno ada seperti itu. Itu kemudian perlahan-lahan tradisi itu hilang. Tradisi seperti ini kemudian sirna ya. Nah, itu bedanya. Kalau Muhaqqiq Tirmizi dia sufi zahid, kalau Syams dia sufi sakar. Dia ahli sakar itu senantiasa mabuk fana dia. Ada ilahi. Memang dia itu dua makom yang berbeda. Yang lebih tinggi itulah makom sakar. Makom yang senantiasa mabuk, fana, senantiasa terpesona kepada Tuhan.